Saya, Dita Ayu Febrian Ningtyas, akan membahas mengenai proses pemilihan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama. Proses pemilihan khalifah ini didasari oleh wafatnya Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui, selain menjadi Rasul, Nabi Muhammad juga menjabat sebagai kepala agama dan kepala negara bagi umat Islam. Ketika Nabi wafat, umat Islam pada masa itu menghadapi permasalahan tentang siapa nanti yang akan menggantikan posisi beliau menjadi pemimpin. Terlebih Nabi tidak meninggalkan wasiat atau menunjuk seseorang untuk menggantikan posisinya. Dari permasalahan tersebut timbullah pertanyaan di antara para sahabat, siapa yang nantinya akan mengganti Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam? Sampai pada akhirnya kaum Muhajirin dan kaum Ansor sepakat mengadakan musyawarah di Balai Kota Bani untuk mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Karena baik pihak Muhajirin atau pihak Ansor merasa paling berhak menjadi pemimpin umat Islam, sampai perdebatan-perdebatan akhirnya terlalui dan terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama, karena didasari oleh semangat keagamaan Abu Bakar yang mendapat penghargaan tinggi dari umat Islam. Setelah terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama, ia kemudian naik mimbar lalu memuji Allah dan menyampaikan pidato yang berisi, "Wahai manusia, aku telah diangkat sebagai pemimpin kalian, padahal aku bukannya terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, maka tolonglah aku, dan jika aku berbuat buruk, maka luruskanlah aku. Kejujuran adalah amanah, sedangkan kebohongan adalah pengkhianatan. Orang lemah di antara kalian adalah orang kuat bagi diriku, hingga aku harus mengembalikan haknya. Orang kuat di antara kalian adalah orang lemah di hadapanku, hingga aku harus mengambil hak darinya. Insya Allah, janganlah salah seorang kalian meninggalkan jihad. Karena tiadalah suatu kaum meninggalkannya kecuali Allah menimpakan kehinaan kepada mereka. Taatilah aku selagi aku menaati Allah dan Rasul-Nya. Jika aku bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak wajib kalian menaatiku. Dirikanlah sholat, semoga Allah merahmati kalian." Itulah yang diucapkan oleh Abu Bakar ketika ia naik mimbar. Kesimpulannya, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah yang pertama atas dasar musyawarah dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir, dan tidak ada lagi Rasul dan Nabi sesudahnya. Demikianlah keyakinan di antara keyakinan yang ditanamkan oleh Islam dalam hati kaum muslimin. Allah telah berfirman sebagaimana terdapat di dalam kitab suci Al-Qur'annya. Sebagai Nabi terakhir, Muhammad diutus bukan untuk kaum, bangsa, atau kabilah tertentu saja, akan tetapi beliau diutus oleh Allah untuk menghampiri seluruh umat manusia dimanapun mereka berada. Oleh karena itu, bagi kaum yang mengikuti ajarannya bukan berarti mereka tunduk kepada kabilah Quraisy di mana Rasulullah termasuk di dalam. Sebab munculnya nabi palsu. Di antara sebab dan motif munculnya orang-orang yang mengaku nabi adalah sebagai berikut. Yang pertama, daerah-daerah tempat munculnya nabi palsu adalah daerah padat penduduk. Yang kedua, para nabi palsu mengandalkan kultur asobiyah, khususnya antara orang-orang Yaman dan Mudar yang sedang berkonflik. Ketiga, hasad dan persaingan kabilah. Ini adalah alasan utama pemurtadan yang terjadi di Jazirah Arab setelah wafatnya Nabi Muhammad. Keempat, hasrat ingin menjadi pemimpin. Banyak pemuka kabilah menginginkan kedudukan dan kehormatan di tengah masyarakat mereka. Yang kelima, menandingi popularitas kota Makkah yang memiliki Ka'bah. Para nabi palsu berusaha agar wilayah mereka bisa menandingi Makkah dengan Baitul Haramnya. Para nabi palsu ini memiliki strategi politik untuk melancarkan aksinya. Para nabi palsu juga melakukan manuver politik untuk mendukung kesesatan mereka. Mereka menjalin hubungan dengan kekuatan non-Arab untuk menghadapi Madinah, seperti Al-Aswad Al-Unsi yang menjalin kerjasama dengan Persia untuk menghadapi Madinah dan kekuatan kaum muslimin Hijaz yang tetap setia dengan Islam. Al-Aswad Al-Unsi juga memanasi kabilah-kabilah Yamama untuk memusuhi pewaris Nabi Muhammad SAW. Musailamah dan Tulaiha sebenarnya takut dengan kekuatan kaum muslimin yang terus tumbuh, dan mereka sadar tidak akan mampu menghadapi umat Islam.
Karena itu, mereka tidak terburu-buru menyatakan pengembang pada Madinah. Namun setelah melihat Al-Aswad Al-Unsi menyerukan kenabiannya, kemudian menantang Madinah, dan hal itu menimbulkan kecemasan di tengah kaum muslimin, barulah kedua nabi palsu ini berani angkat suara. Yamamah pun mendapat inspirasi dan termotivasi untuk melakukan hal yang sama, ditambah lagi dengan tersebarnya berita wafatnya Nabi Muhammad SAW. Para nabi palsu itu berusaha memperkuat pengakuannya dengan memaksakan untuk mendapatkan legitimasi sosial. Dalam upayanya, mereka tidak segan-segan melakukan pemaksaan dengan menimbulkan peperangan kepada kaum muslimin. Banyak propaganda yang mereka berikan kepada pengikutnya, meskipun pengikutnya tidak mengakui kenabiannya secara lahir dan batin. Seorang sejarawan muslim menulis sebagai dari ajaran bandit-bandit nabi palsu yang mereka propagandakan ke sana kemari. Yang pertama, menghapus sujud pada setiap sholat. Alasannya bahwa kepala dan wajah itu diciptakan Tuhan bukan untuk dihinakan mencium bumi 5 kali sehari semalam. Yang kedua, menghapus kewajiban zakat bagi orang-orang terpandang hartawan. Yang ketiga, mereka mengizinkan perzinahan. Dengan demikian, para nabi palsu dan beberapa ajaran mereka yang berusaha memecah belah umat dan menumbuhkan kembali semangat kehidupan sektarian di kalangan masyarakat Arab, lebih-lebih di kalangan kaum muslimin yang telah dibina oleh Nabi Muhammad SAW. Ikut nama-nama nabi palsu. Yang pertama, Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab mempunyai istri yang bernama Sajah binti Haris. Musailamah mengaku menjadi nabi saat Rasulullah masih hidup. Ia dari Bani Hanifah di Yamamah. Istrinya Sajah binti Al-Haris dari Bani Tamim juga mengaku sebagai nabi yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Dalam riwayat, saat mempersunting Sajah, Musailamah memberi mas kawin berupa cuti sholat asar kepada keluarga Sajah. Tentu saja saat itu seluruh Bani Tamim libur sholat asar. Setelah Rasulullah SAW wafat, mereka semakin leluasa dalam menyebarkan pemahamannya. Khalifah Abu Bakar tidak tinggal diam. Abu Bakar beserta kaum muslimin mengajak mereka dan pengikutnya kembali ke jalan yang benar. Tapi ajakan itu ditolak. Abu Bakar mengerahkan kaum muslimin untuk memerangi mereka. Dalam perang Yarmuk, kaum muslimin bentrok dengan pasukan Musailamah dan Musailamah berhasil dibunuh oleh Wasi bin Harb. Sedangkan Sajah di akhir hayatnya bertaubat dan kembali ke pelukan Islam. Yang kedua, Aswad Al-Ansi. Nama sebenarnya ialah Ailat bin Ka'ab bin Auf Al-Ansi. Ia keturunan bangsa Habasyah yang tinggal di Jazirah Arab. Ia berkulit hitam, itu sebabnya ia dipanggil Aswad. Aswad mumpuni dalam dunia perdukunan serta mahir melakukan sihir. Aswad mengaku Nabi saat Rasulullah SAW menjelang jatuh sakit. Ia dikenal sebagai yang fasih lisannya. Ia mampu memutarbalikkan kebatilan menjadi kebajikan. Banyak orang awam yang menjadi pengikutnya. Ajaran Aswad berhasil tersebar di Yaman. Ia mengaku bahwa malaikat telah memberi wahyu dan memberitakan hal-hal gaib kepadanya. Namun Aswad berhasil dibunuh oleh kaum muslimin menjelang Rasulullah wafat. Yang ketiga, Tulaiha bin Khuwailid. Tulaiha adalah seorang dukun. Ia sangat disegani oleh kaumnya. Ketika Rasulullah wafat, ia mengaku sebagai nabi yang menggantikan Muhammad. Ia ciptakan ajaran baru. Menurutnya, manusia tak pantas sujud pada setiap sholat. Kepala dan wajah diciptakan oleh Tuhan, bukan untuk dihinakan dengan mencium bumi 5 kali sehari semalam. Ia pun menghapuskan kewajiban membayar zakat bagi orang-orang kaya. Ia pernah menghadap Abu Bakar di Madinah. Ia meminta Abu Bakar mengakui kedudukannya sebagai nabi baru dan hidup bersama berdampingan. Permintaan itu ditolak dengan tegas. Saat itu juga Abu Bakar memberi instruksi kepada para sahabat untuk memeranginya. Akhirnya terjadi peperangan antara pengikut Tulaiha dengan kaum muslimin. Pengikut Tulaiha berhasil ditaklukkan. Pada akhirnya Tulaiha dari latar belakang demikian, kemudian muncul kebijakan dari khalifah yang sebelumnya tidak dilakukan oleh Rasulullah, yaitu tindakan berupa kodifikasi atau pembukaan Al-Quran dalam satu mushaf. Abu Bakar As-Siddiq membentuk kodifikasi yang bertugas mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang dihafal oleh para sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup saat itu. Tim kodifikasi Al-Quran diketuai Zaid bin Sabit, mantan sekretaris Nabi yang banyak mencatat ayat-ayat Al-Quran di zaman Nabi.
memberikan ampunan bagi pembangkang yang bertaubat, baik mereka yang semula murtad maupun mengaku sebagai nabi. Seperti bandit nabi yang bernama Tulaihah bertaubat kembali masuk Islam setelah tidak berdaya menghadapi kekuatan pasukan kaum muslimin. Dia lantas melakukan ibadah umroh di Makkah dan mau bertatap muka kepada Abu Bakar selama hidupnya. Dalam melaksanakan tugas, kaum muslimin mencapai kemenangan yang gemilang. Situasi dalam negeri dapat kembali stabil di bawah kepemimpinan Abu Bakar di Madinah, meskipun banyak kaum muslimin yang gugur dalam menjalankan tugas ini. Saya Dikal Firanda Resta akan membahas mengenai Islam periode Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Dan yang akan saya bahas yaitu mengenai perluasan wilayah dan juga pemerintahan negara. Baik, yang pertama yaitu pada masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu perluasan wilayah. Masa khilafah Abu Bakar, meskipun pada fase permulaannya penuh dengan kekacauan, namun beliau mengalihkan perhatiannya untuk memperkuat perbatasan dengan Persia dan Romawi atau Bizantium, yang pada akhirnya menjurus kepada serangkaian peperangan melawan kedua kekaisaran tersebut. Langkah politik yang ditempuh Abu Bakar sangatlah strategis dan membawa dampak yang sangat positif dan menimbulkan kesuksesan. Kemudian dilakukannya ekspansi ke daerah Irak dan Suriah. Tentara Islam di bawah pimpinan Musana dan Khalid bin Walid dikirim ke Irak dan berhasil menaklukkan Hirah pada tahun 634 Masehi. Hirah merupakan sebuah kerajaan setengah Arab yang menyatakan kesetiaannya kepada Kisra Persia, yang secara strategis sangat penting bagi umat Islam dalam meneruskan penyebaran agama ke wilayah-wilayah belahan utara dan timur. Sedangkan ke Suriah, suatu negara yang di utara Arab yang dikuasai oleh Romawi Timur atau Bizantium, Abu Bakar mengutus 4 panglima, yaitu Ubaidah, Yazid bin Abu Sufyan, Amr bin Al-As, dan Syurahbil. Ekspedisi ke Suriah ini memang sangat besar. Artinya dalam konstelasi politik umat Islam, karena daerah protektorat itu merupakan front terdepan wilayah kekuasaan Romawi Timur. Faktor penting lainnya dari pengiriman pasukan besar-besaran ke Suriah ini yang dipimpin oleh 4 panglima sekaligus adalah karena umat Islam Arab memandang bahwa Suriah sebagai bagian internal dari semenanjung Arab. Negeri itu didiami oleh suku bangsa Arab yang berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Dengan demikian, baik untuk keamanan umat Islam, khususnya Arab, maupun untuk pertalian rasional dengan orang-orang Suriah adalah sangat penting bagi kaum muslimin. Selanjutnya, pemerintahan negara. Bentuk pemerintahan pada masa khilafah Abu Bakar adalah pemerintahan monarki yang menggunakan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Abu Bakar memutuskan kebijakan pemerintahan melalui forum musyawarah sebagai lembaga legislatif. Adapun tugas-tugas eksekutif yang beliau delegasikan kepada para sahabat baik untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Madinah maupun pemerintahan di daerah yang menugaskan seorang wali ataupun amir. Untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan di Madinah, beliau mengangkat Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan, dan Zaid bin Sabit sebagai khatib atau sekretaris, dan Abu Ubaidah sebagai bendaharawan untuk mengurusi Baitul Mal. Di bidang tugas kemiliteran, beliau mengangkat panglima-panglima perang. Dan untuk tugas yudikatif, beliau mendirikan lembaga peradilan dan mengangkat Umar bin Khattab sebagai hakim agung. Pada masa Abu Bakar pula, adanya kebijakan yaitu pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang berserakan di berbagai tempat. Usaha tersebut dilakukan atas saran dari Umar bin Khattab dan disetujui oleh Abu Bakar. Hal tersebut dilakukan karena banyak sahabat penghafal Al-Quran gugur di medan perang dan dikhawatirkan akan habis seluruhnya. Abu Bakar pun menugaskan Zaid bin Sabit untuk mengerjakan tugas pengumpulan tersebut.
Abu Bakar juga membentuk suatu lembaga yaitu Bait al-Mal, semacam kas negara atau lembaga keuangan yang diserahkan kepada Abu Ubaidah. Pada masa Abu Bakar, kegiatan ini masih tetap seperti pada masa Nabi Muhammad SAW. Fungsi dari Bait al-Mal ini adalah untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran negara secara bertanggung jawab guna terpeliharanya kepentingan umum. Baik, untuk selanjutnya yaitu masa Khilafah Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu perluasan wilayah. Khalifah Umar menganggap bahwa tugasnya yang pertama ialah mensukseskan ekspedisi yang dirintis oleh pendahulunya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Belum genap 1 tahun dalam memerintah, Umar telah menorehkan tinta emas dalam sejarah perluasan wilayah kekuasaan. Pada tahun 635 Masehi, Damaskus, ibu kota Suriah, ditundukkan setelah kemudian seluruh wilayah Suriah jatuh ke tangan muslimin setelah pertempuran hebat di lembah Yarmuk di sebelah timur anak sungai Yordania. Pasukan Romawi yang terkenal kuat itu akhirnya runtuh. Keberhasilan pasukan Islam dalam penaklukan atas Suriah pada masa ini tidak lepas dari rentetan penaklukan pada masa Khilafah Abu Bakar yang telah mengirim pasukan besar di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah ke front Suriah. Ketika itu pasukan terdesak, sehingga Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid yang memimpin pasukan Irak untuk membantu Ubaidah bin Jarrah dalam mendesak pasukan Romawi. Dalam keadaan genting itu, wafatlah Khilafah Abu Bakar dan diganti dengan Umar bin Khattab. Khalid bin Walid diberhentikan oleh Umar dan diganti oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan setelah 7 hari dikepung, akhirnya Damaskus jatuh ke tangan kaum muslimin. Pasukan yang dipimpin Abu Ubaidah itu melanjutkan penaklukan ke Hamah, Khinisrin, Lazikiyah, dan Aleppo. Surahbil dan Amr bersama pasukannya juga meneruskan penaklukan Baisan dan Yerusalem di Palestina. Kota suci ketiga dan kiblat pertama bagi umat Islam itu dikepung selama 4 bulan oleh pasukan muslim. Akhirnya, kota itu pun dapat ditaklukkan dengan syarat harus Khalifah Umar bin Khattab sendiri yang menerima kunci kota tersebut. Dari Suriah, pasukan kaum muslimin melanjutkan langkah ke bumi Mesir dan membuat kemenangan di wilayah Afrika bagian utara. Amr bin As meminta izin Khalifah Umar untuk menyerang wilayah Mesir. Akhirnya pemerintahan itu dikabulkan walaupun di awal sempat ada keraguan, namun pada akhirnya disetujui oleh Umar bin Khattab. Beliau mengirim 4.000 tentara ke Mesir untuk membantu ekspedisi tersebut. Tahun 18 Hijriah, pasukan muslimin mencapai kota Aris dan mendudukinya tanpa adanya perlawanan. Kemudian menundukkan Pelusium atau Al-Farama yang dikepung selama 1 bulan dan ditaklukkan tahun 19 Hijriah. Kota Babilonia juga ditundukkan pada tahun 20 Hijriah setelah 7 bulan dikepung. Dan Iskandariah sebagai ibu kota Mesir dikepung selama 4 bulan sebelum ditaklukkan oleh pasukan Islam di bawah pimpinan Ubadah bin Al-Samit. Dan pada akhirnya Cyrus pemimpin Romawi di Mesir menandatangani perjanjian damai dengan kaum muslimin. Dengan jatuhnya Iskandariah, maka sempurnalah penaklukan atas Mesir. Perang Qadisiyah pada tahun 637 Masehi menentukan masa depan Persia. Khalifah Umar mengirim pasukan di bawah Sa'ad bin Abu Waqqas untuk menundukkan kota tersebut. Kemenangan yang diraih di daerah itu membuka jalan bagi gerak maju tentara muslim ke daerah Eufrat dan Tigris. Tahun 641 Masehi atau 22 Hijriah, seluruh wilayah Persia bertekuk lutut di bawah kaki Islam. Sesudah pertempuran sengit di Nahawan,
Kaum muslimin menyebut sukses ini dengan kemenangan dari segala kemenangan atau Fathul Futuh. Yang selanjutnya yaitu pemerintahan negara. Bersamaan dengan keberhasilan ekspansi, maka pusat kekuasaan Islam di Madinah mengalami perkembangan yang amat pesat. Khalifah Umar telah berhasil membuat dasar-dasar bagi suatu pemerintahan yang handal untuk melayani tuntutan masyarakat baru yang terus berkembang. Umar mendirikan dewan-dewan atau jawatan, membangun Baitul Mal, mencetak mata uang, membentuk kesatuan tentara untuk melindungi daerah tapal batas, mengatur gaji, mengangkat hakim-hakim, dan menyelenggarakan hisbah atau pengawasan pasar, mengontrol timbangan dan takaran, menjaga tata tertib dan kesusilaan, dan sebagainya. Umar bin Khattab telah membagi kekuasaannya secara terpisah. Beliau memisahkan antara kekuasaan legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif. Dengan demikian, jauh sebelum lahirnya trias politika, Umar telah mengatur administrasi pemerintahannya dengan sempurna. Salah satu sistem pemerintahan yang sangat penting ialah pembentukan majelis permusyawaratan yang anggotanya terdiri dari suku Aus dan Khazraj yang berfungsi sebagai lembaga legislatif. Kepemimpinan Umar bin Khattab mendapatkan gelar sebagai Amirul Mukminin, sedangkan negara yang dipimpinnya disebut khilafah. Gubernur-gubernur provinsi dan para pejabat distrik saling diangkat melalui pemilihan. Khalifah Umar bin Khattab tidak hanya dikenal pandai dalam menciptakan peraturan-peraturan baru, namun beliau juga memperbaiki dan mengkaji ulang terhadap kebijaksanaan yang telah ada jika itu diperlukan demi tercapainya kemaslahatan umat Islam. Harta rampasan perang atau ghanimah. Dalam terminologi fikih, ghanimah merupakan harta yang diperoleh dari musuh Islam melalui peperangan dan pertempuran yang dimana pembagiannya diatur oleh agama. Apabila dilihat dari sejarah perang, kebiasaan ini telah dikenal sejak zaman sebelum Islam atau pada zaman Jahiliyah. Adapun bentuk-bentuk harta rampasan yang diambil bisa berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, ataupun tawanan perang, dan akan dibagikan kepada orang yang ikut serta berperang dengan bagian terbesar untuk pemimpin. Harta rampasan tersebut diperoleh dari orang-orang kafir oleh orang-orang Islam didapat setelah melalui pertempuran. Dalam ekspansi besar-besaran yang dilakukan Umar, sebagai contohnya ketika menaklukkan negeri Syam, sehingga banyak ghanimah yang didapatkan oleh orang-orang Islam. Inilah yang menjadi persoalan mendasar Umar mengambil kebijakan dalam pembagian ghanimah. Landasan hukum ghanimah. Mengambil harta melalui jalan perang ini hukumnya halal dan diperbolehkan dalam Islam. Yang pertama yaitu hadis. Hukum halalnya mengambil harta melalui jalan perang ini terdapat dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdillah yang artinya, Allah memberi saya 5 hal yang nabi-nabi sebelum saya tidak mendapatkannya. Dijadikan bagiku bumi ini sebagai tempat sujud dan suci, maka di mana saja seorang dari umatku dipanggil sholat, maka salatlah, dan dihalalkan bagiku ghanimah, sementara bagi umat sebelumku tidak dihalalkan. Yang kedua, Al-Quran. Terdapat di dalam Al-Quran surat An-Anfal ayat 69. Dihalalkannya harta ghanimah ini. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab ditetapkan bahwa jenis harta yang boleh diambil oleh pasukan Islam yang telah memenangkan peperangan adalah harta bergerak saja. Alasannya harta bergerak inilah yang sesuai dengan urf. Penegasan Umar untuk hanya mengambil harta yang bergerak terlihat dari kandungan suratnya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam surat tersebut, Umar secara tegas menginstruksikan agar ghanimah yang diambil hanya berupa harta bergerak, tidak termasuk tanah mereka. Dalam kaitan ini, ucapan Umar yang sangat terkenal adalah, kalau seluruh harta dan kekayaan mereka bergerak dan tidak bergerak diambil, lalu dengan apa mereka hidup? Pembagian hasil rampasan perang pada zaman Abu Bakar dan Umar berbeda. Pada zaman Abu Bakar, beliau menginginkan membagi sama rata hasil rampasan perang. Namun pada saat Umar menginginkan
pembagian dilakukan berdasarkan jasa tiap-tiap sahabat. Alasan mengapa Abu Bakar ingin membagi rata hasil rampasan, yaitu semua perjuangan yang dilakukan atas nama Islam akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Karena itu biarlah di dunia mereka mendapatkan bagian yang sama. Pada masa Umar, pembagian ghanimah ini menjadi 3, yaitu Syafi. Syafi adalah harta rampasan yang dipilih oleh kepala negara. Harta ini tidak boleh dibagi-bagikan. Yang kedua, 1/5 dari Syafi dibagikan, 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu Sabil. Yang penjelasan ini terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 41. Setelah Rasul wafat, Abu Bakar menghentikan bagian Rasul dan kerabat Rasul, menggantikannya ke fakir miskin. Demikian ini diikuti oleh Omar dan membagikan kepada fakir miskin dan Ibnu Sabil. 4/5 dibagikan kepada tentara yang ikut berperang. Namun, beberapa syarat bagi tentara-tentara Islam mendapatkan bagian ghanimah antara lain: 1. Hendaknya ikut berperang. Suatu ketika Bani Atarid meminta bantuan kepada Ammar bin Yasir dari Kufah dan dia datang setelah perang selesai. Ammar berkata, "Kami termasuk yang diikutkan dalam pembagian harta rampasan kalian." Kemudian ada seorang laki-laki dari Bani Atarid berdiri berkata, "Wahai orang yang terpotong telinganya, kamu mau mendapatkan bagian harta itu?" Ammar berkata, "Kalian telah mencela telinga yang paling saya cintai ini." Kemudian beliau kirim surat kepada Umar dan Umar menjawabnya, "Harta rampasan itu hanya untuk orang-orang yang ikut perang." Yang kedua, hendaknya merdeka. Umar berkata, "Seorang hamba sahaya tidak punya hak bagian atas harta rampasan perang jika dia ikut perang bersama tuannya, tapi dia ikut perang atas kehendaknya sendiri, maka dia mendapatkan bagiannya." Dan Umar dalam tulisannya, "Setiap hamba sahaya yang berperang dan tidak bersama tuannya, maka dia seperti bagian orang merdeka." Yang ketiga, balik. Umar tidak membagikan ghanimah kepada tentara yang belum balik. Hak yang dimiliki laki-laki dan perempuan sama dalam mendapatkan bagian harta tersebut. Ada 2 kondisi penjualan harta rampasan tersebut harus dijual kepada siapa. Yang pertama, menjual harta yang dirampas orang-orang Islam kepada seorang kafir zimmi. Dan yang kedua, apabila negara terpaksa menjual harta tersebut, maka 1/5 bagian harta tersebut tidak boleh dibeli oleh Amirul Mukminin maupun keluarganya. Ketika orang-orang Islam mendapatkan rampasan, maka harta itu diambil 1/5-nya untuk negara lalu dibawa ke hadapan Amirul Mukminin supaya dibagi-bagikan kepada mereka yang berhak menerimanya dengan sepengetahuannya. Oleh sebab itu, yang berhak menangani pembagian ghanimah yaitu Amirul Mukminin atau panglima perang. Kemudian pembagian 4/5 yaitu bagian para tentara. Pada dasarnya yang menangani juga Amirul Mukminin, namun ketika dihadapkan kesulitan dan melelahkan jika harus dibawa ke hadapan Amirul Mukminin dan sulit hadirnya seluruh tentara muslim kepadanya, maka pembagiannya diwakilkan kepada panglima pasukan. Umar pernah menulis kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ketika menaklukkan Irak, surat Anda sudah sampai kepada saya. Anda menyebutkan bahwa orang-orang meminta kepadamu untuk bagikan harta rampasan dan harta fa'i yang diberikan Allah kepada mereka. Jika suratku ini sudah jatuh ke tanganmu, maka lihatlah mana orang yang dengan kudanya paling menarik perhatianmu dalam pasukannya, dan bagi-bagikanlah harta itu kepada orang yang hadir di situ, dan biarkanlah tanah-tanah dan sungai-sungainya untuk pekerjaannya, supaya nanti akan bermanfaat untuk orang-orang Islam. Karena jika kamu membagikannya semua, maka orang-orang setelah kamu nanti tidak punya apa-apa." Oke, di sini saya atas nama Adila Najwa Ahsanun Nadia akan mempresentasikan tentang masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab di pelimpahan wewenang kepada hakim daerah. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, masa pemerintahan dialihfungsikan kepada Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, perubahan wilayah semakin besar, maka bangkitlah qadhi atau hakim yang bertugas untuk menangani kasus yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu,
Pemisahan kekuasaan di antara eksekutif dan yudikatif. Profesor T.M. Hasbi Asyidiki mengemukakan bahwa di masa pemerintahan Umar bin Khattab, daerah Islam telah luas. Tugas-tugas yang dihadapi oleh pemerintah dalam bidang politik, bidang sosial, dan bidang ekonomi berbagai corak ragamnya. Dan pergaulan orang-orang Arab dengan orang-orang lain pun sudah sangat erat, dan terjadilah pertemuan kebudayaan. Karena itu, Khalifah Umar tidak dapat menyelesaikan sendiri perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Khalifah Umar mengangkat Abu Darda untuk menjadi hakim di Madinah, Syuraih menjadi hakim di Basrah, Abu Musa al-Asy'ari menjadi hakim di Kufah, dan Utsman ibnu Qas ibnu Abil As menjadi hakim di Mesir. Sedangkan untuk daerah-daerah Syam ada hakimnya sendiri. Di masa pemerintah Umar, urusan peradilan merupakan bagian dari kekuasaan Umar. Maka di antara wewenang penguasa adalah menentukan kodi atau hakim terhadap sebagian urusan peradilan yang harus ditangani. Pimpinan tersebut dibatasi. Ketika itu Umar sebagai penguasa, beliau mengangkat pejabat-pejabat kodi dengan dibatasi wewenang mereka. Khusus tentang penyelesaian sengketa harta benda. Tetapi perkara-perkara jinayah yang menyangkut hakim, qisas, atau qadar, maka ditangani khalifah dan penguasa-penguasa daerah. Adapun pengangkatan kodi pada masa Umar yaitu kodi daerah. Mulanya ditunjuk oleh khalifah sendiri, khalifah yang mengutus dari pusat pemerintah satu daerah. Tetapi apabila khalifah tidak menetapkan dan mengutus seseorang yang telah ditetapkan untuk suatu daerah, maka khalifah menginstruksikan kepada gubernurnya mengangkat kodi menurut pilihannya sendiri. Pengangkatan yang dilakukan gubernur itu atas nama khalifah, oleh karena itu khalifah dapat menyetujui pengangkatan itu atau membatalkannya, bahkan serta memecatnya, karena khalifah adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Atas nama umat para hakim pada masa Umar dalam peradilan